Rusia mengatakan kalau senjata nuklir dikirim ke Ukraina maka Eropa akan lenyap. Ya, Ketua Majelis Rendah atau Duma Federasi Rusia Vyacheslav Volodin mengatakan usulan Polandia agar negara barat mengirimkan senjata nuklir kepada Ukraina akan memicu konflik nuklir di Eropa. Pernyataan itu disampaikan yang menyusul usulan Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Polandia Radoslaw Sikorski agar negara barat memberikan bantuan senjata untuk memperkuat Ukraina melawan invasi Rusia. Pejabat tinggi Kremlin itu pun mengancam kemungkinan konflik nuklir di benua Eropa jika usulan Sikorski dipenuhi. Sikorski memprovokasi konflik nuklir di pusat Eropa. Dia tidak memikirkan dengan baik tentang masa depan Ukraina maupun tentang masa depan Polandia. Katanya seperti dikutip situs pravda.com.ua pada Senin 13 Juni 2022. Dia menambahkan bahwa jika sarannya terpenuhi, maka sejumlah negara akan lenyap seperti juga Eropa. Sikorski dan pendukungnya menjadi alasan mengapa Ukraina tidak hanya harus dibebaskan dari ideologi Nazi, tetapi juga demilitarisasi dalam mengamankan status negara bebas senjata nuklir, kata Volodin dalam sebuah posting di saluran Telegramnya. Menanggapi usulan Sikorski, Volodin pun menyarankan mantan Menteri Polandia itu untuk memeriksakan kejiwaannya kepada psikiater. Bahkan dia meminta agar Sikorski dikurung di dalam rumahnya karena telah menyarankan ide gila. Sebelumnya Polandia menyatakan terbuka untuk menjadi markas bagi bom atau senjata nuklir Amerika Serikat. Akan tetapi Rusia menyatakan transfer senjata semacam itu ke Warsawa akan dipandang sebagai langkah yang sangat provokatif dan ancaman besar bagi Moskow. Respon Moskow disampaikan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov yang mengatakan penempatan senjata semacam itu kemungkinan akan memicu tanggapan serupa dari Rusia. Menurutnya, Moskow juga kemungkinan akan mengubah postur nuklirnya. Pejabat separatis Donetsk mengatakan pasukan Ukraina cuma punya dua pilihan, menyerah atau mati. Pemimpin separatis Republik Rakyat Donetsk atau DPR di Ukraina Timur mengatakan bahwa pasukan Ukraina di Severodonetsk harus memilih menyerah atau mati. Mereka punya dua pilihan, mengikuti contoh rekan-rekan mereka dan menyerah atau mati, kata Edward Basurin, Wakil Kepala Departemen Milisi Rakyat di DPR pada Senin 13 Juni 2022, lapor media pemerintah Rusia RIA Novosti. Mereka tak punya pilihan lain, kata Edward. Dilansir dari CNN, pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar kota penting di Donbas, Severodonetsk. Selama berminggu-minggu, kota ini menjadi pusat pertempuran berdarah untuk wilayah Donbas atau Donetsk dan juga Luhansk, timur Ukraina. Asap dan kotoran membumbung di kota Severodonetsk. Meskipun demikian, jalur Ukraina ke kota tampaknya belum sepenuhnya terputus. Serhiy Hyadov, selaku Kepala Administrasi Militer Wilayah Luhansk, mengatakan bahwa Ukraina masih berhasil mengevakuasi beberapa orang dari kota, tetapi dibatasi oleh skala pemboman. Menurut Angkatan Bersenjata Ukraina atau AFU, Rusia pun mendorong pasukan Ukraina kembali dari pusat Severodonetsk. Musuh dengan dukungan artileri melakukan operasi penyerangan di kota Severodonetsk. Sebagian berhasil mendorong unit kami menjauh dari pusat kota dan permusuhan berlanjut, kata AFU pada Senin 13 Juni 2022. Menurut Haidai, Rusia mengalami kemajuan karena keuntungan signifikan dengan artilerinya. Haidai mengatakan sekitar 500 warga sipil termasuk 40 anak-anak masih berlindung di pabrik kimia Azov di kota itu. Situs tersebut, kata Haidai, menjadi sasaran penyerangan berat oleh artileri musuh berkaliber besar. Tempat perlindungan Azov tidak sekuat yang ada di Azovstal, Mariupol. Wilayah Luhansk yang secara kolektif disebut Donbas bersama wilayah tetangganya Donetsk menjadi pusat peperangan invasi Rusia di Ukraina. Saat ini sebagian besar wilayah Luhansk sudah berada di bawah kendali Rusia. Fokus pertempuran adalah di kota kembar Severodonetsk dan juga Lysychansk. Di sana pasukan Rusia telah menghancurkan dua dari antar kota-kota dan menembaki jembatan ketiga. Serhiy Haidai menilai pasukan Putin ingin memutus akses kepada Severodonetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pertarungan di wilayah ini menentukan hasil perang di timur Ukraina. Sementara itu, Amnesty International menuduh Rusia melakukan kejahatan perang di Ukraina. Serangan Rusia di Kharkiv disebut banyak menggunakan senjata terlarang seperti bom tandan dan telah menewaskan ratusan warga sipil. Pemboman berulang kali terhadap lingkungan perumahan di Kharkiv adalah serangan yang membabi buta yang menewaskan dan melukai ratusan warga sipil dan dengan demikian merupakan kejahatan perang. Hal ini berlaku baik untuk serangan yang dilakukan dengan menggunakan tandan atau munisi maupun yang dilakukan dengan menggunakan roket tak terarah dan peluru artileri tak terarah lainnya, kata kelompok hak asasi manusia ini dalam laporannya pada Senin yang dikutip oleh The Guardian. Amnesty mengatakan telah menemukan bukti tentang penggunaan bom klaster 9N210
dan 9N235 secara berulang oleh pasukan Rusia di Kharkiv serta ranjau darat yang tersebar. Semua senjata ini dilarang berdasarkan konvensi internasional. Bom cluster melepaskan lusinan bom atau granat di udara, menyebarkannya tanpa pandang bulu di atas ratusan meter persegi.